Hai, selamat sore. Hari ini IHSG ditutup di level 6.258,57 di atas 6.300 ya. Melemah 0,77% sih ya, dibuletin 0,8% lah. Melemah 0,8% dari penutupan sebelumnya. Dan tadi sempat tes area bekas gap ya yang juga area area yang sempat jadi resisten kemudian di breakout area 6160 6190-an terus langsung membal. Kalau kita lihat intraday-nya kelihatan kalau membal ya. Mudah-mudahan sih besok masih lanjut membal sih. Nah, jadi area resistennya kita turunin dikit sekarang di area harga tertinggi sebelumnya di 6464 6500-an. Mudah-mudahan lah ditembus dan ke 6600-an lah ya. Amin. Tapi ini yang perlu di apa namanya? Dicatat juga. Ini sudah ada sinyal bearish divergence di sini ya. Ini kalau kita lihat candlenya ini membentuk swing higher high, kemudian ini kebetulan yang kepasang indikatornya MACD ya. MACD-nya membentuk lower high. Jadi udah ya sinyal bearish divergence ini namanya. Ini bukan berarti si IHSG-nya besok langsung bearish, enggak. Sinyal ini cuman menunjukkan bahwa telah terjadi perlemahan dari tren bullish yang telah terbentuk sebelumnya gitu. Dan kalau kita misalnya pakai ya inilah apa ini RSI ya. Pakai RSI juga udah divergent nih dua kali, malah satu yang di sini ini ya tuh. Terus yang kedua yang ini nih, ini kan bikin high baru nih. Terus si RSI-nya bikin lower high nih. Nah, jadi tetap bukan berarti udah nggak bisa trading ya, masih bisa. Trennya masih bullish, ini masih cenderung bergerak di dalam tren bullish. Hanya saja tren bullish yang sudah terbentuk sejak sejak anggaplah sejak September ya, yang kelihatan di sini ya di chart. Kelihatan di chart sejak September sampai sekarang masih cenderung bullish, tapi tren bullishnya sudah mulai nunjukin perlemahan gitu loh. Nah, jadi strateginya sih menurut saya yang paling enak adalah buy on weakness. Kalau ada koreksi membal, nah itu dibeli enak. Kayak kemarin-kemarin sempat ada kan yang diajakin jualan kayak Tekim, NKP. Jual dulu, terus kalau membal di area-area supportnya beli. Hari ini tadi dua saham itu membal. Semoga pada dengerin ya. Terus kalau memang sudah ada sinyal jualan di saham-saham yang lagi dikoleksi gitu ya, kalau memang tujuannya untuk trading, ya nggak usah disayang-sayang lagi, nggak usah ragu buat jualan atau take profit ya, daripada ntar yang tadinya cuan berubah jadi loss. Oke, itu dulu sih IHSG-nya masih cenderung bullish meskipun sudah ada perlemahan, dan mudah-mudahan besok bisa lanjut rebound ya. Sekarang kita lanjut bahas sahamnya. Hasil explore dari AFL Akum. Yang pertama ada Bank Rakyat. Bank Rakyat ini menarik sih. Nah, ini juga tren bullishnya masih terjaga lah ya. Maksudnya masih cenderung bergerak di dalam tren bullish. Ya, meskipun sudah ada sinyal bearish divergence juga, tapi nggak apa-apa. Belum ada tren bearish yang terbentuk. Nah, jadi ini kan tadi membal nih, rebound. Besok nih bisa dilanjutin nih, kalau besok naik ke atas 4780, beli nggak apa-apa. Jadi si bank rakyatnya boleh nih buat besok. Strateginya buy break 4780. Mudah-mudahan lancar ke 5000 lah ya. Next BBCA. BBCA ini masih cenderung sideways lah ya, sideways di range 34.200. Atasnya 36.900-an. Ya simpen dulu sih nggak apa-apa ini BCA, tapi belinya ntar di deket-deket area 34 ribuan aja. Kalau nggak membal ya biarin. Terus atau kalau breakout area sideways yang lagi dibentuk ini gitu loh.
Bank Mandiri, nah ini juga rebound nih setelah tadi tes area ya 7.000 sekian lah ya, tes area 7.075, 7.075 ini area supportnya. Kemudian tadi sempat turun sampai situ dan membal. Bagus ini akumnya juga bagus. Mau beli boleh, beli boleh. Area resisten masih di sekitaran 8.000 tuh, masih oke. Nih Bank Mandiri besok mau beli silahkan. Yang suka jajan banking ya. Ini banking, dua banking ini kecatat bagus nih. Astranya biarin dulu aja lah ya. Kita tunggu apakah dia apakah area 6.200-an ini masih jadi area support. Sementara sih tadi membal ya di kisaran 6.400, 6.300. Nah, di sini tadi membal, ini ada sinyal membal ya. Mudah-mudahan sih besok rebound, tapi kita lihat besok aja lah. Tbik. Nah, Tbik ini tes area bekas gap 2010 2040. Kalau misalnya masih simpan barang nggak apa-apa disimpan selama harganya di atas 2000. Jadi kalau udah turun ke bawah 2000 udah nggak enak sih. Nah ini juga kalau besok naik ke atas 2130 menarik nih buat beli, boleh ini buy if break 2130 si Tbik-nya lumayan nih, dapat satu lagi. Atasnya berapa lagi ya, kita coba lihat. Udah all time high. Nah, Tebik buy if break 2130, cut lossnya di bawah 2050 aja lah ya. Area resisten di 2270. Oke. Kita next INKP. Nah, ini loh yang kemarin dibahas kan. Hari Jumat, hari Kamis sudah di apa ya, dibahas kalau misalnya mumpung deket area 14.000 jualan dulu nggak apa-apa. Nah, nanti beli lagi waktu tes area 12.500-an atau deket-deket area 12.500 dan membal. Tadi ini membal kan, tadi beli ini harusnya waktu membal di deket area 12.500 ini beli lagi nggak apa-apa. Risikonya kecil di bawah 12.300 gitu loh. Itu ya. Kalau misalnya sekarang belum punya barang, mau tunggu dulu nggak apa-apa karena harganya masih cenderung di tengah ya, ini di tengah area range sideways 12.300 14.300. Nggak apa-apa sih, tunggu dulu aja ya. Next towernya masih di atas 1000, hold dulu nggak apa-apa. Saya lagi nungguin sesuatu yang lebih enak buat dijadiin strategi trading ya. Ini sih kalau misalnya lihat fraktalnya, besok fraktalnya pasti udah pindah di ini di 1040. Jadi yang mau nambah barang buy if break 1040 aja, tapi lihat besok ya. Mudah-mudahan masih lanjut naik lah ya. Karena area bekas gap ini masih jadi area support nih. 2 hari nih, Jumat kemarin dan Senin hari ini direspon jadi area support. Bagus lah. Tekimnya ini juga seperti yang udah dibahas dari hari Kamis ini, saya inget. Nah, area supportnya di deket-deket 12.000 ya. Waktu hari Kamis, waktu ini udah di apa namanya, diajakin tuh turun ke bawah 13.500 jual. Nah, hari Jumatnya kan turun ya. Terus hari Jumatnya kan masih di ya deket 13.000 lah gitu. Terus hari ini tadi hari Senin tes area 12.250 ya. Ya membal dari deket 12.000 lah. Nah itu tadi beli nggak apa-apa harusnya gitu. Jadi kayak gitu. Area cut lossnya di bawah 11.850. Jadi risikonya kecil gitu. Kalau misalnya sekarang belum punya barang, tunggu dulu aja sih, sekalian aja tunggu breakout 14.150 belinya gitu loh. Nah, area cut lossnya berapa ya? Agak banyak. Kita lihat besok ya. Ini masih bagus nih kalau misalnya, maksudnya hari ini bagus sideways di 11.850, 14.150 ini jadi bagus karena hari ini membal. Terus juga selama sideways si tekimnya di atas garis moving average. Jadi masih bagus. Mudah-mudahan besok naik ke atas 14 ribuan lah ya. Masih menarik ini. Yang udah punya barang tadi beli misalnya, simpan dulu aja. Pura. Belum dapat ide saya. Coba hourly-nya. Lihat besok lah. Bull, biarin dulu aja lah ya, belum rebound. BBTN, nah ini
sideways nih di range 1695, atasnya 2000. Hari ini sih memang bikin lower high dan lower low ya, tapi ini sempat ada perlawanan waktu di deket-deket 1700-an tuh. Kalau kita geser ke hourly ini, nah ini bisa dijadiin strategi sih. Buy if break 1815 gitu nggak apa-apa ya. Ini kok banyak banking ya. Mudah-mudahan sih besok bankingnya bagus. BBTN tulislah. Strateginya buat besok buy if break 1815, cut loss di bawah 1740, area resisten 197 2000. INTP. Semen-semen ini sih yang agak menarik ya. Tapi kita lihat besok lah. Mudah-mudahan besok bisa rebound ini. Kalau besok naik ke atas 15450 menarik lah. Lihat besok ya. Bentar deh. Atasnya lagi berapa tuh? Wow. Lihat besok lah. Eranya sore-sore ditarik tuh. Sinyalnya tadi, sinyal reboundnya waktu tadi kan ceritanya pagi-pagi turun ya, tes area 2300 2400-an ini area support. Area resisten yang kemudian di breakout dan direspon jadi support sampai sekarang, sampai hari ini. Dan setelah tes area 2400-an tadi langsung membal. Bagus sih. Ini tadi ada sinyal beli di sini. Nah, ini reboundnya kelihatan nih, inside bar di breakout rebound. Ya kalau misalnya masih belum punya barang, tungguin apa namanya sih? Pullback. Tunggu pullback aja sih nggak apa-apa ya. Tunggu pullback ya, semoga tes area 2600-an dan membal lah. Gampang-gampangan sih incer aja di garis-garis moving average gitu. Lihat besok lah. 15 menitnya 5. Nah, lihat besok lah ya. Indosat tes area support 5.000-an ya. Kalau misalnya masih ada yang simpan barang nih, masih aman, masih bisa di hold selama di atas 5.000. Kalau udah di bawah 5.000 udah mulai mikir kabur deh. Si SC mah nanggung lah ya ini. Tungguin berhasil breakout 2500 2550 aja lah sekalian. BJBR, nah ini bagus, banking lagi ya. Kok banking mulu ini yang ketemu. Ini BJBR bagus nih. Buy if break tuh 1680. Cut loss-nya di bawah 1505 ya, agak banyak. 15. Wah, agak banyak cuy. Coba kita lihat intraday. Ini kesini berapa persen ya? 10% loh, lumayan sih. Kita kecilin aja cut loss-nya di bawah 1610 ya. Oke. Area resisten di pertama sih di area 1800 1855. Kalau berhasil breakout ya 2000 gitu. BJBR Same masih cenderung bullish sih ya, hanya saja beberapa minggu belakangan ini sideways di range 320 420. Link biarin dulu lah ya, siapa tahu mau koreksi 2800 2750-an ini dulu. Wout-nya masih di range sideways. Wood ini menarik sih. Berapa ya targetnya ya? Oh, kemarin ada hitungan. Nah, area cut loss-nya tapi agak banyak tuh. 8% cuy. 1:1 ya. Wah, banyakan si risikonya. Coba 15 menitnya. Kita lihat besok ya. Ini bagus sih, woodnya ini menarik loh. Woodnya ini besok dilihat. Kalau naik ke atas 670 boleh beli, buy break 670. Harum. Nah, ini harum, siapa tahu besok rebound. Kita lihat intraday. Nah, tutupan lah kok ditarik ya.
eh karena ini sideways ya. Bentar deh, kita lihat weekly. Ini sih saya curiga ini kemungkinan 400-an lah ya kali Arum ya. Berapa persen tuh? 6%-an sih lumayan. Yang mau beli nggak apa-apa, cut loss-nya di bawah 3850 ya. Area resisten ya di atas itu sih. Di sekitaran 4480, 4630. TPIA tuh turun. Kemarin sempat bahas berapa ya? Tuh sempat turun ke bawah 10.000 tapi nggak tutup ke bawah 10.000 sih. ASA, nah ini ASAnya ya tutupannya kempes. Kita lihat ya buat yang punya barang dulu aja lah. Dijagain aman selama nggak turun ke bawah 760. CENT CNT oke. Besok kalau lanjut rebound menarik nih. Kita kasih MA. Nah, kalau nggak lanjut rebound biarin ya. PNBN alah apaan tuh, biarin dulu lah. Banking lagi. Roti masih bullish sih, hati-hati tapi ini agak tipis ya volumenya. Hari ini sih cukup banyak. Ya nggak banyak banget. Marknya, wah mark. Si mark ini masih sideways di range 1015 1305 yang masih ngotot simpen ini selama di atas 1000 sih nggak apa-apa disimpan ya. KBLI masih bullish tapi sayangnya nggak berhasil tutup di atas 434. Nah, masih jadi resisten nih. Kita lihat intraday-nya. Lihat besok. DL masih di range sideways, biarin dulu. TOTL Jasa Marga biarin dulu. Tapi siapa tahu besok rebound, jadi dipantau dulu aja besok. Nah ini reboundnya sih kalau lihat ini kalau naik ke atas 4690 ya, tapi ya lihat besok lah. BKSL parkir lagi. MCAS, nah ini kalau turun ke bawah 400 kabur. ESA-nya masih ini ya kementok area resisten ini 264272 tuh masih jadi area resisten, jadi biarin dulu aja. Tunggu rebound. Ini apa? MDKA. Kempes. Kita lihat besok. Ini sih ada sinyal. Oh ya nggak bisa sih. Kita lihat besok lah. Rebound enggaknya. MNCN. Nah tes area 1100-an dan tadi. Nah ini area 1100 masih jadi area support. Reboundnya ini kalau kita lihat intraday-nya besok kalau naik ke atas 1160 ya. Lihat besok nih, pantau aja enggak apa-apa. Gudang garam. Malah makin turun. Emyor hold dulu. Atau mau beli? Sebentar, saya lihat kebunku penuh dengan bunga. Ini sih masih sideways ya di sini ya. Intraday-nya kalau misalnya bentar ya. Gini aja lah. Gak apa-apa itu. Tapi itu sideways. Ya yang mau beli belilah. Gak apa-apa ini si MBR-nya mau beli. Bagus ini saya suka sih sebenarnya. Akunnya bagus. LPPF lagi jalan turun. EMDS mapanya naik lagi ya. Oke, trailing stopnya buat yang punya barang di harga 2800 bawah ini aja. Bawah 2700. Agak jauh 2720. BSDE. Oke. Ini menarik sih. Ya, kita lihat si BSDE-nya ini tes area support nih 1100-an. Dan kalau kita lihat di hourly-nya itu ada tanda besok rebound-nya kalau naik ke atas 1175 ya. Kalau naik, kalau nggak naik ya nggak rebound. Jadi buat besok area resistennya berapa ya?
Oke. Nah itu bolehlah buy break 1175, cut lossnya di bawah 1105. Lumayan sih itu, diatur aja size nya ya. Ini lumayan ini, tuh lebih dari 5%. Area resisten di 1340 1360 SD. Next Pure, skip lah ya. PYFA biarin, PNBS biarin. KLBF ini yang lagi incer farmasi, saya sih suka KLBF ya, lebih apa ya, kayaknya lebih sehat deh. Kalau lihat pembukuannya kayaknya ini yang cuan. Entah apapun isu yang atau rumor si teman-temannya ya. Jadi si KLBF kalau misalnya mau ada yang beli ini besok boleh buy break 1620. Area apa namanya, cut lossnya di bawah 1535. Itu daripada si teman-temannya, saya sih pilih KLBF sih, lebih stabil dia. Ini Java. Nah, Javanya sih tadi udah naik. Ya udah, di hold dulu. Mudah-mudahan besok lancar ke 1700. Bagus tuh. RALS biarin dulu lah ya, tes area support nih. Tapi belum ada nunjukin tanda rebound. Jadi ya biarin dulu aja. Terakhir Bird. Nah, ini sih kalau kita lihat dari Desember sampai sekarang cenderung sideways di 1220 1770 ya. Dan tadi ada sinyal rebound kalau kita geser ke intraday. Mudah-mudahan sih besok lanjut rebound, dan kira-kira sih ya area resisten kita ya ukur-ukur aja gampang-gampangan 1600 mungkin. Kira-kira area situ 1600-an. Kalau itu rebound 60% ya 1600. Oke lah, itu dulu. Tadi udah ada beberapa yang menarik sih. Rata-rata banking ya dari 1 2 3 4 5 6. Dari 6 ini ada Bank Mandiri, Bank Rakyat, BBRI, BMRI, TBIG, BBTN, BJBR, BSD. Dari 6 ini 4 loh banking. Aduh, ya udah nggak apa-apa, emang chartnya menarik sih. Terus tadi juga ada Mayora menarik. SCMA tungguin breakout aja. Tekim tungguin breakout juga. Oke, itu dulu lah dari saya ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye-bye.